saya di kantor salah satu penggerak angkatan 8 dari SMP 1 Seherang, Kabupaten Kuningan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani sama Bu Haji Yadiani. Dia adalah guru IPS di SMP 1 Seherang. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Ade sangat baik. Bagaimana kabar Pak Ade? Alhamdulillah hari ini baik ya. Ini Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan tentang observasi. Sebelum nanti saya lakukan pemaparan tentang jalannya proses pembelajaran di dalam kelas ataupun sebelum saya lakukan seperti saya ingin menyampaikan tujuan ya. Adapun di dalam profesi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ya jalannya pembelajaran yang dilakukan dan kenapa kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum ibu melakukan persiapan pembelajaran supaya ibu lebih siap dalam melakukan pembelajaran sehingga memberikan pembelajaran yang baik ya. Mungkin sebelum ini ya saya mengajukan ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh ibu? Ya, terima kasih Pak Ade. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan dan saya buat, ada satu pembelajaran yaitu siswa bisa menerangkan atau menjelaskan asal mula leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah. Itu pembelajaran. Berarti ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh dia. Terus ini yang saya kedua area pengembangan. Bagaimana sih area pengembangan yang ingin dicapai atau istilahnya observasi? Jadi pada area pengembangan yang sudah saya kenalkan ada dua, yaitu pengembangan tentang pengetahuan dan pengembangan tentang keterampilan. Ya. Untuk dunia nanti tujuannya satu, area pengembangannya dua adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Terus yang ini yang ketiga Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dikembangkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi ke pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keahlian siswanya. Dan untuk model dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berbasis masalah, problem ini ya. Terus metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan kelas? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berbagai contoh yang bisa dilihat lewat TikTok, lewat YouTube ataupun media sosial lainnya. Selain itu, saya bersedia juga menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan. Ini yang pertanyaan keempat ya. Kira-kira dari yang sudah diungkapkan oleh Ibu, kapan sih Ibu melaksanakannya? Di hari apa, di kelas apa, dan jam berapa? Kebetulan jadwal pada saya ada di Senin di jam 5 di kelas 7C dengan
Oh, berarti nanti ya Bu ya, jadi hari Senin depan Ibu belajar di kelas C di jam 5. Mungkin saya akan datang Bu ke kelas Ibu, saya akan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, ini yang kelima Bu. Selain Ibu melakukan observasi, akan mengadakan percakapan terakhir sesudah observasi, yaitu pasca observasi. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya itu mendapatkan gambaran pada tentang media apa yang saya gunakan oleh saya nanti, yang akan saya siapkan dan sekarang. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Demikian percakapan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kopi itu bukan dipakai di dalam kelas, tapi di luar kelas. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang berlanjutan tentang sejarah leluhur bangsa Indonesia, ya. Tapi sebelum belajar, ini kan jam ketiga, mungkin tadi awal jam ke-1 kalian sebelum belajar sudah berdoa kan? Nah, Ibu menanyakan sekarang siapa yang sudah hadir? Berapa orang yang hadir? Mana alasannya? Mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang dia bisa hadir, bisa melaksanakan sekolah sebagaimana mestinya, ya. Sebelum belajar, supaya kalian tidak ngantuk, ya, kita berdiri tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan, siap belajar, ya. Ini semua, seperti semuanya. Kamu siapa kan? Yang masih makan simpan dulu, yang masih makan. Nah, sekarang udah waktunya masuk ya, udah waktu belajar. Tangan di atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Semua, supaya kamu dapat siap di tangan tuh. Biasanya kalau udah istirahat, makan, makan pakai buka, siap. Buka suaranya. 1, 2, 3. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Siap belajar? Siap. Sama. Duduk kembali, ya. Udah hadir tadi yang sudah hadir, ya. Anak-anak sekalian, coba bukunya simpan dulu ya, simpan dulu. Ibu bertanya dulu nih, supaya kalian nanti pembelajaran yang akan datang ngerti. Ibu tanya coba, sebelum ke yang materi yang lain. Kalian tahu tidak perkembangan manusia itu mulai dari bayi? Masih ada yang makan. Disuruh jangan makan, simpan dulu. Mulai dari perkembangan masa bayi sampai masa anak usia dini, apakah tiba-tiba langsung bisa membaca? Tidak. Bisa menulis? Tidak. Masanya ya, kalian mengenal itu mulai mungkin udah kelas tingkat taman kanak-kanak atau kelas 1 baru kita belajarnya. Di zaman leluhur nenek moyang kita pun masyarakatnya itu tidak langsung bisa membaca atau bisa menulis. Ya, masih zaman tidak tahu itu apa, tulisan itu apa. Apa yang disebut dengan zaman manusia belum mengenal tulisan atau zaman pra-aksara. Zaman belum mengenal tulisan panjang. Apa yang disebut dengan zaman pra-aksara atau zaman sebelum masyarakat mengenal tulisan. Ya, ada apa?
Kedengaran sudah ibunya ngomong. Nah, jangan makan dulu, jangan minum dulu, sudah istirahat ya. Nah, sekarang manusia itu adalah makhluk yang mempunyai apa ini? Akal dan pikiran. Yang merasa istimewa dari makhluk yang lainnya sehingga akalnya bisa digunakan. Untuk apa? Untuk supaya kehidupannya berkembang lebih maju, lebih apa lagi? Lebih baik. Nah, di zaman praaksara seperti itu manusia terus berkembang. Dengan apa? Dengan akalnya. Bagaimana nih? Saya harus supaya hidup lebih baik dengan menggunakan apa yang dimanfaatkan di alam supaya kita dapat hidup. Ya, contohnya dengan apa yang di alam yang bisa digunakan pada waktu itu bisa berburu, bisa untuk berburu, untuk meramu. Apa yang digunakan teknologi pada zaman itu? Misalnya dengan cara apa? Menggunakan batu. Ya, batu menggunakan apa lagi? Batu. Ya, itu teknologinya di zaman itu. Lama-lamaan berkembang tidak? Teknologi berkembang sesuai dengan zamannya. Akhirnya usulnya masih sudah enak menyamar hewan dengan menggunakan batu tidak kan? Tidak diolah sedemikian rupa sehingga bisa berbentuk apa? Pisau, bisa berbentuk sagi. Itu awal mulanya tahapannya. Makanya di zaman praaksara ada tahapan yang kalian nanti akan pelajari. Ya, sebagai tujuan pembelajaran bahwa kalian itu harus bisa menjelaskan atau menerangkan bagaimana tahapan manusia di zaman praaksara sampai mengenal tulisan. Ya, makin kesini makin berkembang, teknologi makin canggih. Akhirnya mengenal apa tahapan dulu, 4 tahapan. Tahapan yang pertama gambaran ibu ini, berburu dan meramu makanan sederhana. Bagaimana nanti prosesnya ada? Ibu tayangkan videonya nanti ya. Tahapan kedua, bagaimana meramu dan berburu berkelanjutan. Apakah ada perkembangan tidak di masa itu? Nanti kalian teliti ya perkembangannya bagaimana. Terus ketiga, zaman bercocok tanam. Nah, makin berkembang, makin berkembang. Keempat, apa yang disebut dengan zaman perbudagian. Tahapannya ya, manusia makin kesini makin ada ilmunya, teknologinya makin canggih sehingga gambaran dari awal praaksara sesuai dengan zamannya berubah. Ya, nanti tidak? Nah, sekarang gambaran awal di buku paket ada halaman 87 kalau nggak salah. Ada tidak? Itu tentang materinya aktivitas apa? Manusia zaman praaksara. Zaman praaksara zaman manusia belum mengenal tulisan. Ada kan buku paket? Ya, ada. Nanti kalian ibu tugaskan untuk berkelompok. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 4 sesuai dengan yang biasa kelompok ya. Tapi sebelum itu kamu lihat tayangan di video ini bagaimana proses zaman praaksara tahapan-tahapannya. Setelah kalian lihat tayangan, kalian berkelompok nanti. Ya, diskusikan bersama tahapan berburu dan meramu itu bagaimana, diskusikan. Nanti boleh tiap kelompok ke depan melaporkan. Bu, ada yang bertanya, kelompok lain boleh. Harus seperti itu. Kelompok yang lain bertanya boleh. Ya, yang menambahkan jawaban boleh. Bergilir setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya masing-masing. Siap akan melihat tayangan ini? Ya. Perhatikan ya, perhatikan. Camkan baik-baik, lihat proses atau tahapannya zaman praaksara. Bandingkan dengan yang ada di buku, sama tidak ada ceritanya dari keempat tahapan tersebut. Ya, siap ya? Ya. Kalau siap, ibu minta kelompok dulu. Ya, pindah ke kelompok. Gak usah susah, tinggal bangku, meja. Dekatkan kursi, balik ke sini. Ya, jadi tidak usah rame-rame apa. Beres meja ke sana kemari, tinggal balikan aja sob. Ambil kursi ke sini, meja bawa ke pinggir. Sob, kelompoknya siapa akan udah dibagikan? Ya sob, masing-masing kelompok mencari rumahnya, mencari kelompoknya masing-masing. Sob, coba masing-masing mencari kelompoknya masing-masing. Ya, jangan mengelak kaki di sini dulu. Nah, semua lihat.
tengah wae. Tos, Bu. Kedengaran nggak? Ada. Ya, lihat ya. Bagaimanakah perkembangan manusia pada masa-masa tersebut? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Mari ikuti dalam pembelajaran hari ini. Masa berburu dan melamun ataupun biasa perbuatan salah. Ciri-ciri masa perbudakan. Yang pertama, masyarakat pada masa perbudakan telah mampu mengatur kehidupannya. Yang kedua, kegiatan kehidupan mereka lakukan melainkan kehidupan sejahtera. Yang ketiga, pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sesungguhnya bergantung pada hujan. Yang keempat, masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis bunga. Selanjutnya yang kelima, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau antar pulau. Yang keenam, manusia sudah makin membuat berbagai peralatan dari logam. Dan yang terakhir, berkembang berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan. Anak-anak, itulah pola kehidupan masyarakat yang berkelanjutan atau praaksara. Pada saat itu, proses berpikir otak manusia terus berkembang, sehingga mereka dapat menemukan hal apa yang harus mereka lakukan agar lebih menguntungkan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Semoga kalian memahami pembahasan materi mengenai kehidupan manusia praaksara ini. Sampai jumpa di pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan satu kali. Ya, itulah tayangan video tadi ya mengenai tahapan berjaman praaksara. Dibukanya sebelum berkelompok. Jadi begini, setelah melihat tayangan, apakah kehidupan di zaman praaksara itu hidup masyarakat yang mewah atau sederhana? Hanya mengandalkan keadaan dimanfaatkan yang ada di dalam. Ya, tapi lama-kelamaan berkembang tidak? Tahap 1, tahap 2 sampai tahap 4 mengalami perkembangan tidak? Ada perubahan? Ya. Sekarang kita untuk lebih memantapkan materi ini, kalian berkelompok, diskusi kelompok, coba ceritakan atau jelaskan dari keempat tahap masa zaman praaksara. Mulai dari zaman berburu dan meramu, zaman bercocok tanam, dan zaman perundagian. Ya, secara singkat, oleh kamu simpulkan dari keempat tahap tersebut per kelompok. Ya, boleh sekarang. Gambarnya boleh dilihat dari buku, boleh sumbernya. Yang lihat tayangan tadi boleh. Ya, yang tayangan tadi sama dengan buku. Yakin bersama. Ya, sumbernya ya. Coba berkelompok masing-masing. Saling berkelompok masing-masing. Sana, kalau berkelompok kita bersama-sama kerjanya ya. Jangan perorangan, tapi kelompok 4 orang kerja semua. Jelaskan dari keempat tahap di zaman praaksara. Pertama, zaman apa dulu? Tahap apa? Tahapan apa pertama? Berburu dan meramu secara sederhana. Keduanya bercocok tanam. Keempat, perundagian. Ya, coba. Nanti kalau sudah selesai, ibu mencoba kalian laporkan tiap kelompok ke depan. Ya, boleh. So, coba singkat cepat selesai. 1 jam pelajaran. Jelaskan, terangkan masa zaman praaksara keempat tahap tersebut. Siap, bareng-bareng. Apa? Ya, boleh. So, ceritakan kembali yang tadi tayangan tadi dan yang ada di buku sama tidak? Ya, so di berkelompok. Nanti ke depan dilaporkan ya. Masa berburu dan meramu secara sederhana. Bagaimana? Nanti sudah lihat ciri-cirinya apa, tahapannya bagaimana. Kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Bagaimana? Ya. Kira-kira dari masa berburu sederhana ke tingkat lanjutan ada perkembangan? Manusia udah bagaimana? Situ. Kemudian itu
Siapa kelompok hidup ya? Sebenarnya siapa? Ketuanya siapa? Anggotanya siapa? Coba, ayo. Ayo, tong sini sedangkan. Ya, sok sahabat ada tulisan merasa rapi, bagus. Siap, siap saya. Yang ini dulu, jangan apa? Apa? Pokoknya aktivitas manusia zaman pra. Nah, jadi singkatnya aja, bagaimana kehidupan masyarakat di zaman itu ada. Santai dulu. Dalam itu masa berkelanjutannya. Kelompok satu ya, ya kelompok satu ke depan semua. Bacakan hasil sekalian. Yang lain boleh ke sini menghadapnya ya, ke depan. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya, boleh menambahkan jawaban ya, menanggapi boleh ya. Oh, ini siapa yang menambahkan? Siapa yang hasilnya di sini? Ona. Yang lain di sini semua ya. Dia di sini semua kelompok satu akan melakukan hasil diskusinya. Ya. Baiklah. Kelompok. Misalnya tanpa harus imbas pada kebudayaan banyak didapatkan alat dari tulang selain kapak, penggang dari batu. Hasil laporan diskusi Ya, bagaimana ada yang bertanya silakan. Pada kelompok lain ada yang bertanya. Kepada kelompok lain. Pada kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada yang menambahkan jawaban? Ada yang mendapatkan jawaban? Ada tidak? Tidak. Bagus tidak kelompok satu laporannya? Bagus. Kelompok satu. Waktu kita untuk belajar, kan? Pelajaran ibu. Udah habis ya? Ibu tanya sekarang. Jawab semua ya. Dari apa materi yang tadi kalian pelajari, ibu minta pertanyaan. Jawab pertanyaannya ya. Apakah yang dimaksud dengan zaman praaksara? Zaman yang ada tidak bisa. Jom, angkat tangan. Zaman, angkat tangan. Jom, yang lain ayo. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan zaman praaksara? Zaman tidak mengenal tulisan. Zaman masyarakat belum mengenal tulisan. Oh ini, zaman apa? Di mana? Zaman belum ada manusia belum mengenal tulisan. Yang lain ada yang masih menjawab? Betul tidak jawabannya? Betul tidak? Nah, kedua, ada berapa tahapan manusia atau masyarakat di zaman praaksara? Coba susah ya, coba yang bisa. Zaman tahapan apa pertama? Ya, coba, bawan. Ya, satu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kedua. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ketiga. Masa bercocok tanam. Keempat. Masa Perbudakian. Masa perbudakian itu apa? Manusia sudah apa? Sudah lanjut. Ada yang bagaimana? Manusia masa perbudakian itu masa apa? Manusia sudah bagaimana? Sudah ada yang pintar membuat apa? Karya manusia itu karya seni, ada seni ukir, ya itu disebutnya zaman
Iya, awalnya di kota mana, di daerah mana? Bali, benar ya. Rupanya nanti untuk minggu yang akan datang pembelajaran akan dimulai yang baru tentang sejarah leluhur bangsa Indonesia. Ya, kalian nanti boleh pelajari dulu di rumah bagaimana leluhur bangsa Indonesia sejarahnya ya. Rupanya untuk hari ini sampai di sini. Itu wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya Bu ya. Bersama saya Ari Santo, Pembantu Bergerak Angkatan 8 Kesehatan dari Kabupaten Riau. Saya akan memberikan pertanyaan Bu ya. Kemarin sudah dilaksanakan di pasca, terus ada observasinya, ya. Dari pernyataan yang kemarin kan tadi diungkapkan ada catatan dia. Ini yang pertama mungkin bagaimana perasaan ibu dengan observasi supervisi kelas yang sudah berlangsung? Oh, begini mungkin ada saja yang namanya Pak Ade waktu observasi itu perasaan tegang karena udah biasa, tapi ya walaupun begitu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terus jadi yang kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan di dalam kelas, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, pembelajaran apa yang dilakukan di dalam kelas itu? Saya membuat area pengembangan, saya ini Pak Ade pertama membuat area pembelajaran, terus area pengembangan, area pengetahuan dan juga area pengaturan untuk area pengetahuan yaitu siswa bisa menjelaskan tentang sejarah zaman praaksara waktu itu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik dengan pengembangannya, namun memang masih jauh dan banyak sekali kekurangannya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan, tapi masih ada kekurangan itu ya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu dengan kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas, ada kendalanya seperti apa? Ada ya, tentunya kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, yang tentunya mungkin bukan dialami oleh saya saja, mungkin guru-guru yang lain pun juga sama. Masih ada beberapa siswa dan yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang antusias dan kurang aktif. Ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat secara langsung ataupun kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan saja, mungkin yang benar saja ya Bu ya. Ya betul Pak itu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak ikut terlibat dalam diskusi? Masalahnya apa sih ya? Masalahnya begini, mungkin ya dalam pengembangan kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, tiap kelompoknya gitu. Dan saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan ada kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Baik ya. Jadi itu mungkin rencana ke depan ya Bu ya. Ya, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya Bu ya.
ada yang menggunakan visual, auditori, kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses personal yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Ya Bu ya, saya tunggu nih nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak kira-kira. Kira-kira nih kapan Bu Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan kita sampaikan kami? Mungkin untuk waktu yang tepatnya belum bisa saya tentukan ya Pak ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin nanti ya, mungkin misalnya di semester 2 karena mungkin semester yang sekarang itu sudah mendekati kan di akhir-akhir kan kita juga akan menghadapi ulang akhir semester kan itu. Akhirnya rangkaian mungkin untuk supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan, observasi kelas,